selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu kembali dengan saya, Denny Lalitan, di On The Car Podcast. Puji Tuhan, hari ini kita mendapat tamu spesial lagi, begitu. Seorang muda, belum genap 30 tahun, tetapi punya prestasi yang sangat membanggakan. Hari ini kita bertemu dengan Pak Yafet Maro. Pak Yafet Maro ini tinggal selangkah lagi, atau malah mungkin sudah doktor Pak Yafet ya. Artinya kita mau sapa dengan Pak Dr. Yafet Maro, seorang doktor dari Universitas Undip Semarang. Pak Yafet, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, baik Om Denny, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa untuk saya Om Denny, bisa berbagi bersama Om Denny di On The Car Podcast Denny Lalitan. Sip. Saya berharap saya bisa berbagi dan bisa menginspirasi banyak anak-anak muda bahwa kita orang Alor ini bisa. Saya yang dari kampung saja bisa, apalagi teman-teman yang ada di kota maupun di kampung manapun pasti bisa. Amin. Pasti. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Seperti yang itu Om penting Denny. semangat ya. Yang penting semangat. Tapi benar ya, Undip ya. Di Undip Om, benar. Sudah doktor ya. Luar biasa. Satu langkah lagi Om, karena ini tinggal menunggu sidang terbuka, maka selesailah sudah dapat gelar doktornya Om. Ini doktor keberapa di ini Universitas Tribuana? Kalau Kalabahi. di Universitas Tribuana Kalabahi, saya dokter ketiga Om. Yang pertama itu Pak Ferdi Kabiakande. Oh, Pak mantan rektor. Ya, saya kenal benar, baik itu. benar, ya, benar. Orang. Oke, yang kedua. Yang kedua Ibu Mantaon. Oh, istrinya Pak mantan wakil ketua DPRD ya. Benar Om Denny, Oke. benar. Baru Pak Yafet yang ketiga. Iya Om, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Luar Om. biasa, orang muda yang cemerlang. Ini yang kita bilang rising star di Alor, tapi tidak boleh sombong ya. Iya, tentunya. benar, Om. Ya, Rendah banyak hati orang harus jatuh berhati. kan karena sombong. Benar. Begitu. Pak Yafet, memang asalnya dari tempat ini ya, kampung ini. Oh ya, minta maaf, saya lupa memperkenalkan netizen, teman-teman penikmat pendengar podcast saya. Hari ini kami ada di satu pantai yang punya pemandangan yang luar biasa. Ini pantai di Kampung Alila ya. Iya, benar. Di Kampung Alila dekat Kokar. Ya. Kokar ini di Alor bagian barat Barat laut. Ya. Ya. Kita bisa lihat di seberang itu ada Pulau Buaya dan Pulau Pantar. Pak Yafet memang asal dari kampung ini ya? Asal dari kampung ini, dan ini tempat bermain saya Om. Jadi dulu kalau pada saat mating mulai surut seperti ini, air mulai surut, itu tempat main kami di sini Om. Jadi biasa main terus cari kepiting, Makan kepiting, kepiting, makan ikan, ya Om. ubi. Jadi, ubi, Weh. kelapa yang masih ada sampai sekarang. Ketapang ini juga kami makan Om. Ini ada buah yang bisa kita titik dan makan Om. Rasanya kayak kenari. Artinya campuran biji ketapang, kepiting, Sama ikan, kelapa ubi, muda Om. kelapa muda Iya. bisa membuat otak jadi cemerlang. Amin, Dokter. puji Tuhan Om. Jadi di Alor ini semua yang tersedia fresh, dan itu yakin bisa membuat otak jadi lebih cemerlang. Amin. Iya. Oke. Kehidupan masa kecil seperti apa yang Pak Yafet jalani di sini sebelum memasuki dunia-dunia pendidikan di kota, kemudian sampai level university, sampai ke doktor ini. Oke. Bagaimana? Oke. Kalau untuk kehidupan saya, ya tentunya jauh berbeda ya dulu masa kecil saya dengan masa sekarang ya. Kalau anak-anak zaman sekarang usia sekitar 4-5 tahun itu lebih senang main Free Fire ya. Kalau kami dulu lebih senang main gasing. Terus kami dulu lebih senang main mobil-mobilan Om, tapi mobil-mobilan yang terbuat dari dari papan yang sederhana. Justru itu membangun kreativitas sebetulnya. Sebenarnya Om, jadi daya cipta kami itu sudah mulai terbentuk dari masa kecil. Kami berusaha mendesain kayu itu sehingga menyerupai suatu bis, menyerupai satu car seperti ini. Dan itu menjadi mainan kami Om. Terus kita muat-muat batu di atas. Muat-muat batu di atas, muat-muat pasir. Saya juga persis seperti itu. Nah, Om Yafet ini berarti SD di
SD di Kokar, Om. Di Kokar. Di SD Impres Kokar 2, Om. SMP Kalau SMP di Kokar juga. di Kokar juga. Iya. Sampai di Kalabai SMA. Di SMA Kristen 1 Kalabahi. SMA Kristen 1 Kalabai. Iya. Terus kemudian baru lanjut Baru kuliah lanjut di studi S1-nya? S1-nya di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kupang. Iya. Nah, terus S2-nya Setelah itu lanjut studi S2-nya itu di Universitas Diponegoro, Om. Oke, Iya. di Diponegoro. Terus kemudian baru ambil doktoralnya di Diponegoro lagi. Diponegoro lagi, Om. Nah, S3 doktoral ini di Undip. Saya pikir, saya dengar-dengar Pak Yafri juga ambil studi bidang kelautan juga. Saya lihat pakai kaos gambar Dugong, Om. dugong. Ini dugong alor ya? Iya, ini dugong Wah, alor, Om. mantap. Nah, berarti ini sama ya, kira-kira yang dipelajari, ambil studinya di doktoral ini juga ada hubungannya dengan dugong juga. Benar, Om. Ya. Iya, benar. Seperti apa itu kira-kira? Jadi untuk penelitian doktoral saya, karena memang saya dari S1, S2 sampai S3 ini saya spesialisnya itu ke manajemen sumber daya perairan. Wah, Jadi pas S3 ini saya ambil lebih spesifik itu menjadi manajemen sumber daya pantai. cocok pas ini dengan alor berarti. Ya? Sangat cocok karena kami di doktoral itu kami lebih belajar tentang filosofi konservasi. Jadi kalau macam kita bicara ini di SCP, jadi di Dugong Seagrass Conservation Project, ini sama persis dengan ilmu yang saya pelajari di pendidikan doktor saya, Om. Nah, bagaimana kita berupaya untuk melakukan konservasi, rehabilitasi, ya, konservasi itu melindungi, rehabilitasi itu bagaimana untuk kita bisa merehab kembali kondisi alam yang sudah rusak ini menjadi lebih baik, seperti itu, Om. Pentingnya apa untuk alor? Memang penting itu konservasi, Umar. Saat ini sangat penting karena untuk keberlanjutan. Jadi saat ini mungkin kita makan ikan cakalang, terus makan ikan layang, makan juga ikan kakap, ikan kerapu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak dijaga secara baik, maka belum tentu anak cucu kita bisa dapat, Om, seperti itu. Yang Menarik. Studi ini menarik. Saya dengar kemarin penelitian juga tentang Cetacea dan segala macam. Bisa cerita kita sedikit tidak? Cetacea itu apa sih sebetulnya? Supaya kita semua bisa tahu apa sih pentingnya Cetacea dan berapa banyak, apakah memang banyak Cetacea di seputaran perairan alor ini? Oke, baik, Om Denny. Ini pertanyaan yang menarik, Om Denny. Jadi kalau kita bicara Cetacea itu sebenarnya kalau kita bicara dari segi ilmu pengetahuan itu kelasnya, Om. Ya. Jadi itu keluarganya. Jadi kalau lebih ke spesiesnya itu ada lumba-lumba, ada paus, mamalia besar di tapi laut. dugong tidak termasuk, Om. Oh, tidak termasuk. Iya, jadi dugong itu masuk ke dalam Sirenia, Om. Oh. Jadi ada beda. Jadi kemarin itu saya lebih fokus pada Cetacea, yaitu belajar tentang paus, belajar tentang lumba-lumba. Itu lebih dari segi jalur lintasannya, Om. Jadi saya coba menggunakan data penginderaan jauh, habis saya mulai sinkronisasi dengan data lapangan, terus titik-titik kemunculannya, terus saya buat untuk menemukan suatu model algoritma yang baru agar bisa memprediksi. Dan saat ini kami sementara kerjasama juga, Om, dengan Chiba University. Kemarin sudah selesai rapat. Jadi ada mau buat untuk model tagging, jadi dengan satelit, dengan Universitas Diponegoro juga, sehingga kami bisa penandaan di lumba-lumba maupun di paus ini, sehingga kemana-mana kami bisa tahu. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk pariwisata sebenarnya. Oh iya, berarti jadi wisata menonton Cetacea gitu loh. Oh, berarti bisa diprediksi ini lumba-lumba kapan dia ada di mana, begitu benar, ya, benar, sehingga Om. kita bisa datang untuk nonton lumba-lumba di alam liar. Iya, benar, Om. Menarik sekali. Masa depan alur saya pikir memang ada di situ ya. Iya, Om. Luar biasa. Setelah nanti wisuda, doktor tetap kembali mengajar di alur atau pindah undip? Puji Tuhan Yesus pasti kembali, Om, karena ini yang penting. Iya, begitu. Om. Jangan sudah selesai pindah, harus Iya. kembali supaya anak-anak muda di alor kita punya misi untuk menciptakan generasi-generasi muda yang lebih baik begitu. Benar, ya. Om. Nah, kira-kira apa yang Pak Yafid pikirkan kalau di kampus nanti, masa depan seperti apa di kampus, anak-anak muda seperti apa yang bisa kasih pikiran untuk mereka, semangat untuk mereka begitu. Oke, Om. Saya ingin khususnya alor dan khususnya mahasiswa yang ada di Universitas Tribuana. Pada dasarnya saya ingin untuk mahasiswa itu bisa beradaptasi dengan teknologi, bukan hanya teknologi,
tetapi ilmu pengetahuannya juga. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saat ini teknologi berkembang secara pesat. YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya perkembangannya sangat pesat. Muncullah teknologi-teknologi yang sedemikian rupa dan banyak praktisi yang muncul. Tapi dari segi ilmu pengetahuannya itu belum muncul di situ. Jadi saya berharap itu bukan hanya teknologi yang mereka kuasai, tapi ilmu pengetahuannya ini juga mereka kuasai, sehingga bagaimana mereka bisa menciptakan teknologi dari ilmu pengetahuan. Karena itu cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan orang yang praktis dan menciptakan sesuatu sebenarnya. Jadi bisa terstruktur, itu harapan saya ke depan, sehingga Alor ke depan ini, anak-anak muda Alor ke depan ini menjadi anak-anak muda yang kompatibel, khususnya di riset dan teknologi maupun knowledge, Khususnya di kelautan berarti. khususnya di kelautan. Ya, saya pikir itu tepat karena begini. Kalau kita lihat sementara ini, manusia itu baru menguasai pengetahuan-pengetahuan itu di daratan. Iya. Laut ini yang begini luas seperti lingkungan kita sekarang, ini menjanjikan kemakmuran yang luar biasa. Kita tidak tahu sebetulnya. Mungkin manusia hanya berapa persen saja tahu penelitian-penelitian tentang kelautan. Iya. Saya dengar juga sekarang Om Yafet dengan teman-teman beberapa ada meneliti tentang fenomena air dingin juga ya di Selat Alor Kecil dan Pulau Kepa itu. Iya, Itu Om. sebetulnya fenomena apa itu yang terjadi ya? Ya, oke. Jadi Karena itu satu-satunya di Indonesia dan mungkin jangan-jangan di dunia juga itu ya. ya. Oke, Om. Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi uniknya fenomena air laut dingin yang di Alor Kecil itu karena terjadinya di daerah tropis. Daerah tropis, daerah panas tapi air lautnya dingin. Nah, ini sesuatu hal yang sangat menarik untuk diteliti. Beda kalau di Jepang karena memang itu daerahnya subtropis, di US dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini banyak orang. Jadi sebentar saya potong. Jadi itu ceritanya air laut yang punya suhu biasa-biasa saja, tiba-tiba dia dingin begitu sampai ikan-ikan di situ semaput begitu, bahkan ada yang mati. Iya, begitu iya. ya. Oke, lanjut. Oke, Om. Jadi itu dingin-dinginnya betul-betul itu ya. sangat dingin, Om. Jadi kita sempat pasang logger. Jadi itu kita pasang Berapa derajat Celcius? Puncak dinginnya itu kira-kira. ya, kita pasang setahun. Dan pada saat setahun itu terjadi 3 kali air laut dingin. Dan itu turunnya itu sampai paling rendah itu 5 derajat Celcius. Sampai 5 derajat. 5 derajat Celcius. Dan itu yang paling dingin selama tahun 2020 kemarin, Om. Saat ini kami lagi pasang lagi. Terus ini alat berikutnya mau kami turunkan lagi. Itu alat pendeteksi begitu. Pendeteksi, Om. Jadi itu alat pendeteksi untuk suhu dasar laut, Om. Suhu dasar laut sama suhu permukaan. Setelah itu juga untuk pada saat mendeteksi untuk pengadukan air yang dari dasar, terus pengadukan air yang dari permukaan turun ke laut. Kalau biasa disebut upwelling sama downwelling, Om. Oh, upwelling, downwelling. Iya, iya. Oke, mantap. Baik. Itu pengalaman-pengalaman yang selama ini. Iya. Nah, saya kepingin Pak Javed juga bisa cerita ke teman-teman muda yang Ya. lain, penonton kita. Sulit tidak sih untuk ambil pendidikan sampai tingkat doktoral itu? Saya pikir orang-orang Alor mampu lah mungkin ya. Atau memang sulit itu? Bagaimana? Kalau bicara orang Alor, mampu. Mampu ya. Sangat Saya juga mampu. yakin mampu. Begini, saya punya keyakinan begini. Kita di Alor ini dari kecil dapat makan ikan Iya, dengan kualitas terbaik. benar. Kita punya air kualitas terbaik. Benar. Kita punya udara dengan kualitas terbaik. Benar. Begitu. Iya, Mustahil kalau kita tidak punya otak baik. benar, Om. Begitu. Iya, Dan itu sekarang terbukti. Benar, Doktor jangan main-main ya. Tidak mudah itu. masih satu tahap Bagaimana? lagi, Om. Iya. Iya. Nah, coba sharing buat kita. Kesulitannya di mana? Mudahnya di mana? Kesempatan itu terbuka seperti apa? Iya. Jadi kesulitan itu bagi saya tidak ada, Om. Padahal saya dengar dulu Pak Yafet juga waktu kecil tidak pintar-pintar amat ya. Ya, benar, Om. Nah, coba cerita sedikit ini menarik, Om. Kalau ini menarik, Om. Jadi saya waktu usia 4 sampai 5 tahun, Om, Ya. kurang lebih 5 tahun waktu itu. Demam tinggi, terus kejang-kejang atau biasa disebut step lah, Om. Oh iya, panas tinggi. itu Panas kejang. tinggi, Om, terus step. Nah, sehingga memang
kejangnya cukup lama Om, selama 2 hari, sehingga terjadi gangguan saraf sebenarnya. Sehingga kemampuan saya waktu di PAUD, masuk kelas 1 SD sampai kelas 6, sampai SMP kelas 1 pun saya belum tahu membaca Om. Kelas 1 SMP Om, saya belum tahu membaca. Dan Tapi- saya sadar itu. Tapi sekarang bisa pinter ya. Nah, Terbalik dengan saya. Saya dulu pinter, besarnya yang terus kemudian jadi on begitu. Lanjut, iya. lanjut. Om, kalau untuk sampai saya ada saat ini Om, saya punya pengalaman yang sangat menarik Iya. bersama Tuhan ya. Amin. Ya, begitu. Jadi pada saat itu saya mulai naik ke kelas 2 SMP, saya mulai belajar. Nah, cara saya untuk bisa belajar membaca itu adalah dengan membaca Amsal Om. Wah. Jadi membaca di dalam Bible, kitab Amsal, saya mulai belajar tentang pengetahuan, belajar tentang takut akan Tuhan itu sebagai awal kita mendapatkan pengetahuan. Setiap hari saya membaca itu Om, setiap hari. Pada suatu malam, waktu itu saya sudah di SMP kelas 3, besoknya mau ujian nasional Om. Anak kelas 3 SMP, masih segitu kecilnya, keluar jam 12 malam, terus saya melangkah ke gereja Koker yang saat ini gereja Oilah. Saya buka waktu itu karena gerejanya terbuka, saya buka pintunya, terus saya di depan mimbar, saya berlutut dan berdoa. Wah, keren. Itu cuma saya sendiri Om, sendiri saja. Dan waktu itu saya juga heran, saya percaya kalau Roh Kudus itu ada di dalam sepunya diri. Saya pergi ke sana, berlutut, terus saya berdoa, Tuhan, besok saya akan ujian. Saya adalah manusia yang bodoh yang setiap kali diolok-olok oleh teman-teman saya tidak tahu membaca. Tapi saya berharap saya punya Tuhan yang luar biasa dan saya ingin untuk Tuhan bisa memberikan saya hasil yang baik. Puji Tuhan Yesus Om, dari 45 anak yang ikut ujian untuk lulus SMP, 11 orang lulus, termasuk saya di urutan keempat. Wes. Jadi Terus, memang lanjut. saya ada sampai saat ini itu, saya selalu bilang sama Om Denny, sama teman-teman semua, saya ada saat ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Saya berdiri saat ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Otak saya saat ini agak baik karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saya bisa melangkah sampai studi usia 29 tahun, bisa mendapatkan gelar, mau dapat gelar S3 ini karena kasih kemurahan Tuhan. Itu bukan kesombongan saya, tapi selalu saya bersaksi dimanapun saya Iya, berada. amin. Nah, cerita sedikit dulu. Ketika mau masuk keputusan untuk lanjut doktoral begitu, itu yang kita kepingin tahu. Itu Iya. pergumulan seperti apa? Iya, ini pun pas waktu mau studi doktoral ini juga ada ujian Om. Ujiannya ini juga menarik. Pertama itu saya ikut beasiswa BPPDN Om. Karena waktu itu saya ditugaskan oleh rektor saya untuk lanjut studi ambil S3. Ya, tantangan banyak yang tidak suka dengan keberangkatan saya, tapi saya berusaha karena saya ingin untuk bagaimana kampus Universitas Tribuana ini bisa lebih baik ke depan. Pada saat itu saya ikut beasiswa dosen nasional dan saya sudah lulus, tapi waktu verifikasi nama sudah sekolah ya untuk lanjut studi S3 di sana. Verifikasi nama tuh namanya tidak keluar Om. Dan itu pada saat itu saya sudah masuk kuliah dan harus bayar registrasi, besoknya harus bayar. Hari ini verifikasi nama tidak keluar sehingga tidak ada penangguhan dari beasiswa. Om bayangkan pada saat itu H-1 saya harus bayar uang 27 juta. Dan saya bingung harus lari kemana waktu itu Om. Lari ke Tuhan. Iya, lari ke Tuhan Om, hanya satu-satu Amin. jalan Om. Pada saat itu sore saya pulang ke rumah, ya waktu itu ada kontrak di sana, di Semarang. Di Semarang. Saya berlutut berdoa, Tuhan ini apa yang saya harus buat? Saya minta ke orang tua, tidak mungkin ayah saya bisa kirim uang 27 juta Dalam waktu satu malam. satu malam. Saya bilang gimana? Pada saat saya berdoa, hati kecil saya berkata, teleponlah ketua yayasan gitu loh. Teleponlah Bapak Permenas Skoli gitu. Saya langsung telepon refleks. Langsung Pak Menas sampaikan, kalau kamu sudah sampai di Semarang, kamu sekolah. Kalau untuk uang jangan kamu pikirkan. Dari yayasan transfer uang terus ditangguhkan untuk lanjut studi. Puji Tuhan, setelah itu saya berdoa, Tuhan, saya harus dapat beasiswa. Kalau saya tidak dapat, tidak mungkin saya lanjutkan studi S3 ini karena cukup mahal. Ya. Saya berdoa, menjelang seminggu Om, itu beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disebut LPDP Budi untuk beasiswa dosen nasional dalam negeri buka Om. Saya ikut tes di Yogyakarta. Pada saat saya mengikuti tes, puji Tuhan saya dinyatakan lulus dan dinyatakan terima beasiswa itu
dan tunjangan dari beasiswa itu lebih dari beasiswa yang pertama saya ikut, Om. Nah, ini yang saya sering, tamu-tamu saya rata-rata punya kesaksian yang sama. Kita kadang-kadang membatasi kemurahan Tuhan dengan batasan kita punya pola pikir sendiri. Begitu. Padahal Tuhan kita luar biasa. Nah, itu sehingga Pak Yafet juga mulai kuliah lagi lancar, penelitian sampai sekarang bisa selangkah lagi sudah bisa berbangga dengan prestasi itu, seorang doktor. Puji Tuhan. Begitu. Kapan kira-kira wisuda? Harapan saya Oktober ini sudah sidang terbuka, karena ini ada pergantian ketua program studi, dan ini sebenarnya kecepatan, Om. Dokter itu harus 3 tahun baru lulus. Ini saya baru 2 tahun 3 bulan, Om, sehingga diundur-undur sedikit ini. Karena berdoa terus. Iya, karena berdoa, Om. Puji Karena itu, karena saya selalu bilang itu karena kasih kemurahan Tuhan. Baik, sekarang kita untuk penutupan. Ya. Pesan-pesan untuk teman-teman pemuda yang lain. Iya. Apa? Jangan biarkan rasa takut membuat kita gagal dalam meraih sesuatu. Selalu andalkan Tuhan, apapun agamamu, pasti dari situ kamu akan mendapatkan hal yang ingin kamu gapai. Berpikir positif. Selalu berpikir positif. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, itu harus selalu. Tetap semangat terus. Iya. Baik, terima kasih Pak Javed untuk ada menjadi tamu saya di On The Car Podcast ini. Sama-sama, Om Ben. Teman-teman netizen, penikmat, penonton On The Car Podcast yang saya banggakan. Kasih Tuhan luar biasa besar. Keterbatasan kita, otak kita yang seolah-olah mau membatasi juga kasih karunia Tuhan. Kita sementara di pantai ini, kita bisa lihat laut yang begini luas, langit yang tinggi, luas tak terbatas. Itulah kasih setia Tuhan. Dia mampu untuk memaksimalkan, membuat kita menjadi berkat, memampukan kita menjadi berkat bagi semua orang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk untuk lingkungan kita. Terima kasih sudah bersama saya, Denny Lalitan, dan Pak Javed Maro, kandidat doktor dari Undip, yang akan saya yakin menginspirasi orang-orang muda di Kabupaten Alor ini dan di tempat-tempat yang lain. Sampai bertemu pada On The Car Podcast berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam.